Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Yohana, NIM 22044111259, kelas 1 Game, Universitas Cokro Aminoto Program Studi Informatika, Fakultas Teknik Komputer. Di sini saya diberi tugas oleh dosen pembimbing mata kuliah Sistem Operasi Komputer untuk menginstal aplikasi Linux-nya. Dulu semua bahan yang dibutuhkan, yang pertama adalah file ISO dari Linux Mint, dan yang kedua adalah aplikasi Rufus. Untuk membuat bootable Linux Mint ke dalam flash driver, kalian buka browser kalian dan masuk ke website linuxmint.com. Kemudian di sini kalian tinggal pilih download. Kemudian di sini kalian tinggal pilih edisi dari Linux Mint yang ingin kalian download. Apakah yang Science Edition, kemudian Mat atau Express. Kalau kalian cari Linux Mint yang paling ringan, kalian bisa gunakan yang Express, atau kalau teman-teman ingin gunakan yang stabil, kemudian tradisional, kalian bisa gunakan yang Mod, atau kalau kalian ingin gunakan yang slight mode inovatif, kalian bisa gunakan yang saya nama di sini. Kita akan gunakan yang saya meditation. Jadi kita akan langsung download di sini. Kemudian kalian scroll ke bawah dan cari server untuk download file ISO dari Linux Mint-nya. Sebenarnya sebelumnya itu ada server dari Indonesia ya, tapi sayangnya saat ini sudah tidak ada lagi server Indonesianya. Jadi teman-teman bisa tinggal pilih aja server mana yang ingin kalian gunakan untuk mendownload file ISO Linux Mint-nya. Misalnya kita akan dari Singapura. Kalian nggak pilih Singapura ini, klik di sini untuk mendownload file ISO Linux Mint versi 21 Senin Edition. Selanjutnya bahan yang kedua, kita akan buka dulu aplikasi Rufus yang nantinya akan kita gunakan untuk running atau membuat bootable Linux Mint-nya ke dalam flash driver atau flash disk yang kita gunakan. Sebenarnya kalian bisa menggunakan aplikasi yang lain seperti Vim atau aplikasi yang lain, tapi di sini kita akan gunakan Rufus aja ya teman-teman. Tinggal masuk ke website rufus.com, kemudian scroll ke bawah dan download Rufus versi terbaru. Dulu terjam versi portable. Tinggal klik di sini. Kalau ada ads atau iklan seperti ini, kalian tinggal close untuk mulai mendownload file Rufus. Kemudian setelah kita download dua bahan yang dibutuhkan, yaitu file ISO dari Linux Mint-nya dan juga Rufus, sekarang kita akan buka bootable Linux Mint ya teman-teman. Silakan kalian pasang dulu flash driver ke dalam laptop atau ke PC kalian. Bisa menggunakan yang ukuran 8 GB atau lebih. Setelah itu jalankan aplikasi Rufusnya. Kalian double klik di sini lalu pilih yes. Selanjutnya di sini pastikan flash disk kalian sudah terdeteksi. Dan pastikan kalian sudah mengamankan atau backup semua data-data yang ada di dalamnya, karena nanti flash drive-nya akan diformat. Setelah itu kalian tinggal pilih select atau cari file ISO dari Linux Mint yang sudah kalian download tadi, dan pilih open. Kemudian pada partition gone, silakan kalian pilih Empower atau GVT. Sesuaikan dengan partisi games yang ada di laptop kalian, di PC kalian. Karena kita akan install Linux Mint ini dual bootable dengan Windows. Jadi pastikan kalian masuk ke Windows, dan untuk cek partisinya down, caranya kalian klik kanan pada menu start, lalu kalian pilih disk management. Selanjutnya di sini silakan cari di mana teman-teman ingin menginstal Linux Mint-nya. Misalnya di satu, kalian tinggal klik kanan lalu pilih properties, kemudian masuk ke tab volume.
dan lihat pada partisi style di sini GBT berarti kalian setting ke GVT loh. Di sini MBR berarti pada partisi scan kalian setting ke MBR juga. Karena di sini GVT, jadi kita akan pilih GVT. Setelah itu kalian pilih OK dan close this manajemennya. Kemudian kalian tinggal pilih style. Lalu kalian pilih paling atas yang recommendation dan pilih OK, lalu pilih OK. Lagi untuk mulai proses pembuatan bootable Linux Mint-nya. Dan silakan tunggu proses sampai selesai. Oke teman-teman, di sini proses pembuatan bootable-nya sudah selesai dan ada keterangan ready di aplikasi Rufus-nya. Kalian bisa langsung close dan kalian bisa langsung gunakan bootable Linux-nya semestinya untuk diinstal di laptop atau di PC kalian. Tapi sebelum kita masuk dulu ke laptop yang akan kita install, dan kita akan alokasikan dulu store-nya yang akan kita install, Linux Mint-nya ya. Oke, sekarang kita sudah ada di laptopnya. Akan kita install Linux Mint-nya teman-teman, tetapi sebelumnya kita akan alokasikan dulu store-nya yang akan digunakan. Untuk menginstal new Mint-nya, karena kita akan buat dual boot antara Windows 10 yang ada di laptop saya dengan Linux. Caranya silakan klik kanan pada menu start, lalu pilih disk management. Kemudian di sini silakan kalian pilih mana partisi yang kalian alokasikan sebagai free cepatnya untuk Linux Mint-nya. Karena di laptop yang kita gunakan ini hanya ada satu partisi yaitu driver C. Ini jadi kita akan ambil flash dari driver C ini untuk Linux Mint. Caranya kita klik kanan, lalu pilih string from, kemudian masukkan berapa kapasitas atau teks yang ingin kalian alokasikan. Misalnya kita akan alokasikan 53. Jadi kita ketik di sini lebih 50 1200 MB karena 1 GB itu 1024 MB dioperatingkan sistem Windows. Setelah itu kalian tinggal pilih sering, maka akan ada algoritma dengan ukuran 50 GB. Disinilah nanti kita akan menginstal Linux Mint-nya. Setelah selesai, kalian bisa langsung close this manajemennya. Kemudian silakan pasang flash disk bootable Linux Mint-nya ke laptop atau ke PC kalian. Lalu silakan laptop atau PC kalian dan masuk ke menu BIOS. Oke, sekarang kita sudah masuk di menu BIOS dari laptop yang akan kita install Induction-nya. Untuk masuk ke menu BIOS, ini caranya berbeda-beda ya, tergantung dari merek laptop atau merek motherboard yang kalian gunakan. Jadi silakan cari tahu sendiri bagaimana cara untuk masuk menu BIOS, begitupun tampilannya juga akan berbeda. Tapi di sini tujuan kita sama, yaitu kita akan setting boot prioritasnya agar kita bisa booting ke flash disk bootable Linux Mint-nya. Untuk direktur yang kita gunakan ini caranya tinggal masuk ke menu boot. Setelah itu pada boot option nomor 1 kalian enter, lalu silakan pilih please driver, lalu flash disk yang kalian gunakan. Setelah itu enter, kemudian kalian pencet F10 untuk menyimpan settingannya, lalu pilih yes dan enter. Untuk memulai booting ke Linux Mint yang sudah kalian jadikan bootable tadi, setelah booting di sini kalian bisa pilih yang start.
Linux Mint-nya versi 21 64 bit dan enter. Kemudian setelah masuk di Linux Mint-nya, kalian bisa coba dulu sebenarnya sebelum install Linux Mint ke laptop atau ke PC kalian. Dan ketika teman-teman ingin menginstal, kalian tinggal pilih install Linux Mint-nya double plus di sini. Setelah itu pilih bahasa untuk menginstalnya. Kita akan pilih bahasa Inggris saja teman-teman. Kemudian pilih condition, lalu untuk keyboard fluidnya kita biarkan English US, lalu pilih condition lagi. Kemudian silakan konekkan laptop atau PC kalian ke jaringan internet yang tersedia. Kalian bisa gunakan kabel LAN atau WiFi, tetapi buat kalian yang tidak memiliki koneksi internet, kalian juga bisa install secara offline. Kalian tinggal pilih yang in what to connect to WiFi networking, new, dan pilih continue. Lalu di sini kalian centang untuk install media audition. Kalau teman-teman ingin banyak, gunakan operating sistem Linux Mint-nya. Linux Mint ini untuk memutar video ataupun memuat multimedia yang lain. Kalian centang aja gap, pilih continue. Lagi selanjutnya di sini ada 3 pilihan. Kalian bisa pilih yang atas kalau teman-teman ingin install ulang Linux di laptop atau di PC kalian. Kemudian kalian bisa pilih yang kedua, yang Reset and Install Linux Mint untuk install Linux Mint-nya di laptop atau di PC kalian. Jadi data untuk semua OS yang ada di laptop kalian akan dihapus dan iris Mint-nya bisa kalian full install di laptop atau di PC kalian. Tetapi kalau kalian ingin dual booted, kalian bisa pilih yang smoothing allocation. Setelah itu pilih continue. Kemudian sekarang kita akan membuat partisi ya, yang kita gunakan di Linux Mint-nya. Ini akan ada 3 partisi yang kita buat ya. Yang pertama ada switch partition, yang kedua ada repetition, dan ada home partition. Yang pertama kita akan buat lalu seperti itu on kan. Silakan kalian pilih Storgela yang sudah kalian alokasikan. Untuk Linux Mint-nya tadi yang ukuran 50 GB, dan ini adalah storage yang sudah kalian alokasikan tadi yang ukuran 50 ya, dan kalian tinggal pilih tanda tambah di sini teman-teman. Kemudian silakan kalian alokasikan berapa ukuran untuk swap partition. Buat yang belum tahu, swap partition itu berfungsi sebagai virtual memori kalau misalnya kalian menjelaskan aplikasi yang banyak yang ternyata membutuhkan RAM yang lebih besar dari RAM yang kalian miliki. Kalian bisa memanfaatkan swap partitionnya di sini. Dan untuk ukuran seperti on ini bebas. Sebenarnya teman-teman ada juga mengatakan ukuran adalah 2 kali RAM. Yang kalian gunakan kalau RAM yang ada di laptop atau di PC kalian 4 GB, berarti di sini kalian setting ke 8 GB, atau misalnya yang kalian gunakan 2 GB berarti kalian setting ke 4 GB. Tetapi kalau misalnya RAM yang kalian gunakan sudah besar, misalnya 16 13 ke atas, atau kalian juga bisa setting kecil aja, misalnya hanya 2 GB, 4 GB, atau terserah kalian. Di sini saya akan tingkatkan 8 GB. Jadi kita masukkan 8192 MB karena 1 GB adalah 1024 MB. Kemudian untuk tipe partitionnya kita ganti ke allogical, dan untuk prosesnya kita ganti ke swap area selanjutnya. Kalian tinggal pilih OK. Maka sekarang kita sudah berhasil membuat sebuah partisi, yaitu swap partition.
yang ukurannya 8 GB. Kemudian pilih lagi free space yang tersisa dari partisi yang kita alokasikan tadi dan pilih tanda tambah atau iteration teman-teman. Kemudian kita akan membuat root partition. Buat yang belum tahu, repetitionnya ini berfungsi sebagai tempat untuk menginstal OS dari dan juga aplikasi-aplikasi yang nanti akan kalian install untuk install atau kalian di Windows. Itu biasanya kita sebut dengan driver C. Driver C yang digunakan untuk menginstal Windows dan juga aplikasi-aplikasi yang kita install ke komputer atau di laptop. Kita di sini silakan kalian masukkan ukuran, misalnya kita setting ke 20 GB. Jadi kita masukkan 2480 MB. Lalu untuk tipe partisinya kita setting ke firmware yang untuk use agent kita ganti ke yang XT4. Lalu untuk motifnya silakan kalian pilih yang flash atau gratis miring yang garis miring atau jelas ini adalah root partition. Setelah itu kalian tinggal pilih OK. Maka sekarang kita sudah berhasil membuat partisi yang kedua, yaitu root partition dengan tipe XT4 dan juga ukurannya 20 GB. Kemudian sekarang kita akan membuat partisi yang terakhir, yaitu home partition. Pilih lagi free space dan business yang sudah kita alokasikan tadi. Lalu pilih tanda tambah. Tahu partisi ini berfungsi untuk menyimpan data-data pribadi kita. Jadi kalau kalian punya data-data pribadi seperti foto atau audio atau video, kalian bisa simpan di hukum partitionnya agar nanti saat kalian install ulang Linux sekalian, maka data-data kalian tidak akan terhapus karena disimpan di home partition. Atau kalau di Windows biasanya kita lihat ada driver D atau mungkin driver yang lain yang bisa kita gunakan untuk menyimpan data-data di luar driver C. Lalu untuk slashnya di sini kita gunakan semua, tidak usah diubah. Kemudian tipe partisinya kita pilih yang firmware. Lalu untuk use nation kita pilih yang XT4 dan untuk penampilannya silakan pilih yang home. Kemudian kalian tinggal pilih OK. Maka sekarang kita sudah berhasil membuat 3 buah partisi untuk Linux Mint-nya, yaitu swap partition, root partition, dan juga home partition. Selanjutnya di sini silakan pilih di mana kalian ingin menginstal bootable drivernya. Karena di sini kita hanya satu store yang ada di laptop ini, jadi kita pilih yang ini teman-teman. Tapi kalau teman-teman menggunakan lebih dari satu store, misalnya ada hard disk, ada SSD, atau mungkin ada SJ yang lain, kalian bisa pilih gimana teman-teman install bootable-nya. Setelah itu kalian tinggal pilih install new, kemudian akan ada keterangan sertifikasinya seperti ini. Setelah kalian cek benar, kalian tinggal pilih continue. Lalu di sini kalian masukkan di mana kalian berada. Misalnya kalian berada di Indonesia, ketik aja misalnya Jakarta, kalian ke yang Jakarta time. Setelah itu pilih continue lagi, lalu kita beri nama di off. Setelah itu kalian bisa setting username-nya yang akan kalian gunakan untuk login. Nanti kemudian kalian setting passwordnya, atau kalian
tidak ingin menggunakan password, kalian pilih login authentication illegal. Tapi kalau teman-teman ingin menggunakan password, kalian centang yang request by password to login. Setelah itu kalian tinggal pilih continue dan tunggu proses instalasi minnya sampai selesai. Oke, teman-teman, di sini proses instalasinya sudah selesai dan ada keterangan instalasinya. Kemudian kalian bisa langsung pilih restart laptop atau PC kalian dan cabut flash disk driver bootable Linux Mint-nya. Kemudian di sini sekarang kalian bisa langsung pilih apakah teman-teman ingin ke Linux Mint-nya atau kalian ingin login ke Windows. Misalnya kita akan booting ke Linux Mint. Dulu pilih yang Linux Mint 21 Steam, kemudian enter. Kemudian masukkan password Linux Mint-nya yang sudah kalian buat tadi dan enter. Maka sekarang kita sudah berhasil masuk ke Linux Mint yang sudah berhasil kita install di laptop kita. Ini dual bootable dengan Windows 10 kali bisa langsung close. Dan kalian bisa langsung coba dan juga menggunakan Linux Mint-nya sesuai kebutuhan kalian. Untuk pembahasan cara untuk menginstal aplikasi-aplikasi dan juga aplikasi apa saja yang kita rekomendasikan untuk diinstal setelah menginstal Linux Mint, kita akan bahas selanjutnya. Jadi jangan lupa kalian subscribe dan aktifkan loncengnya. Bagaimana kalau misalnya kita ingin booting ke Windows? Caranya kalian tinggal restart aja, pilih logo atau icon Linux Mint-nya. Kemudian kalian tinggal pilih tanda power dan pilih restart. Kemudian kalian tinggal pilih Windows Boot Manager dan enter. Maka kalian akan booting ke operating sistem Windows yang ada di laptop atau di PC kalian. Oke teman-teman, jadi seperti itulah cara untuk menginstal Linux Mint dual boot dengan Windows 10 yang ada di satu laptop seperti ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di komen, di subscribe dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang memanfaatkan dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.